Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini. Semoga seluruhnya senantiasa dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali di video ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada mata kuliah kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam format PowerPoint sebagai berikut. Topik bahasan kali ini adalah strategi pemasaran global. Poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini yang pertama adalah teknologi informasi dan kompetisi global, yang kedua strategi global, yang ketiga strategi pemasaran global, dan yang keempat adalah regionalisasi dari strategi pemasaran global. Saat ini konsumen dapat mengetahui produk-produk yang tersedia di negara-negara lainnya. Contohnya, konsumen di India menonton CNN dan Star TV, mereka mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain. Seorang konsumen di desa terpencil di India kemungkinan akan menanyakan pedagang lokal mengenai produk Surf, yaitu deterjen yang diproduksi oleh Unilever, karena ia baru saja melihat iklannya di TV. Kemudian yang lainnya yaitu lebih dari 10 juta orang Jepang traveling ke luar negeri setiap tahun, mereka terekspos pada rumah-rumah yang lebih besar dan juga harga-harga yang lebih rendah untuk barang-barang konsumen dibandingkan dengan harga di pasar domestik Jepang. Akses informasi yang mereka peroleh tersebut menciptakan permintaan yang tidak ada sebelumnya. Batas geografi dan juga jarak antar negara bukan lagi menjadi hambatan dalam merancang strategi pemasaran global. Namun sisi lainnya adalah tidak hanya perusahaan yang berkompetisi secara internasional yang terdampak, namun juga perusahaan-perusahaan yang hanya memasarkan produknya secara domestik juga terdampak secara signifikan oleh kompetisi global ini. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi transportasi, termasuk transportasi udara dan juga kontainer bersuhu dingin untuk keperluan logistik dan juga kapal-kapal laut yang besar untuk logistik, telah merubah sifat dari perdagangan dunia 50 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah merubah sifat kompetisi di seluruh dunia, di mana jarak geografis tidak lagi relevan dalam merancang strategi global. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan dilakukannya real-time management atau manajemen yang dapat dilakukan secara real time atau instan. Secara rutin, CEO dari suatu perusahaan dapat mengetahui penjualan di hari sebelumnya sampai ke angka yang sangat detail. Dan mereka dapat memperoleh informasi mengenai event atau tren saat ini dan bukan dalam hitungan bulan saat semuanya sudah terlambat. Retailer besar, contohnya Walmart, memperoleh informasi dari tokonya di seluruh dunia setiap 2 jam melalui komunikasi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang akurat secara lebih cepat mengenai posisi inventory dan juga pergerakan-pergerakan penjualan produk di toko mereka. Kemudian aktivitas pemesanan dan juga pembelian, ordering dan purchasing yang dulunya sangat tidak praktis dan juga sangat menyita waktu, saat ini dapat dilakukan melalui electronic data interchange, yaitu pemesanan dan pembelian purchasing melalui internet atau online. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini dari dulunya dalam hitungan minggu hingga saat ini menjadi hitungan hari. Dan selain itu juga mengurangi jumlah kegiatan paperwork yang perlu dilakukan. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya komunikasi online.
Komunikasi online mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi atau merespon dan juga meningkatkan produktivitas. Penggunaan komunikasi online dapat meningkatkan efisiensi internal perusahaan, yaitu dengan cara melakukan video conferencing untuk melakukan presentasi dan rapat, sehingga dapat mengurangi biaya travel dan juga menghemat waktu. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya electronic commerce atau perdagangan secara elektronik. Pengembangan bisnis tidak lagi terhambat oleh kebutuhan untuk mencari tempat-tempat komersil untuk membuka bisnis dan kebutuhan untuk mencari staf penjualan. Internet telah merubah secara fundamental ekspektasi konsumen mengenai kenyamanan, kecepatan, komparabilitas, harga, dan layanan dalam berbelanja. Bahkan retailer tradisional pun memperoleh manfaat dari e-commerce. Pemasaran di luar pasar domestik umumnya selalu terhambat oleh jarak geografis atau batas-batas geografis. Namun saat ini tidak lagi seperti itu karena perkembangan transportasi dan teknologi telah mengurangi banyak kesulitan-kesulitan dalam melakukan bisnis di luar batas negara. Batas-batas geografis tidak lagi membatasi cakupan pasar dari perusahaan multinasional. Akan terdapat banyak perusahaan yang akan kehilangan monopoli lokalnya akibat dari adanya bisnis-bisnis online. Rakuten Ichiba, yaitu perusahaan internet shopping terbesar di Jepang, memiliki sangat banyak bisnis yang terregistrasi di dalamnya, yaitu 71.000 dan menjual sekitar 30 juta item produk secara online. Penjualan dari Rakuten Ichiba meningkat secara signifikan setiap tahun dan ini menunjukkan bahwa internet shopping menjadi hal yang semakin populer dari waktu ke waktu. Salah satu perusahaan internet yang bertumbuh dengan cepat adalah online gaming dan juga e-finance. Termasuk dalam e-finance adalah e-wallet yang kita kenal di Indonesia, perusahaannya adalah OVO, GoPay, dan sebagainya. Teknologi informasi juga memungkinkan terbentuknya e-company. Efek dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional akan terlihat dalam karakteristik dari struktur organisasinya. Semakin banyak perusahaan multinasional yang mulai mempergunakan internal web servers untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan dengan juga suppliernya dan dengan distributornya. Contohnya adalah Siemens yang menghabiskan $1 billion untuk mengubah struktur organisasinya menjadi e-company atau perusahaan yang sepenuhnya elektronik. Teknologi informasi menyebabkan difusi produk yang semakin cepat dalam skala global. Pengaruh yang sangat jelas dari teknologi informasi adalah teknologi yang menyebar dengan semakin cepat dan juga siklus hidup produk yang semakin pendek pada pasar global dibandingkan dengan sebelumnya. Jangka waktu penyebaran TV berwarna dahulu antar benua adalah sekitar 6 tahun. Namun saat ini penyebaran dari inovasi akan lebih singkat daripada dahulu karena berita menyebar dengan sangat cepat melalui channel-channel komunikasi internet ataupun berbagai media yang lain. Didukung dengan teknologi transportasi yang semakin baik sehingga mampu mengangkut atau mendistribusikan barang-barang dengan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Sehingga perusahaan yang menjual PC atau personal computer contohnya harus melaunching produk baru dalam skala global agar tidak tertinggal dari pesaing-pesaing global yang lain. Perkembangan teknologi informasi
mendorong terbentuknya global citizenship atau konsumen global. Lingkungan global membutuhkan strategi yang melingkupi banyak negara dan mengintegrasikan operasional perusahaan lintas negara. Strategi ini bersifat global dan tidak lagi mempergunakan orientasi etnosentris, yaitu orientasi pada hanya pasar domestik, atau orientasi polisentrik yang berorientasi pada kebutuhan dan preferensi di masing-masing negara. Saat ini perusahaan perlu untuk mengadopsi orientasi geosentrik yang memandang dunia sebagai satu pasar potensial dan mengintegrasikan aktivitas perusahaan dalam satu global basis. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu strategi global. Strategi global adalah sekumpulan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari skala ekonomis yang luas dan juga distribusi merek secara global. Dengan cara membangun merek dengan cakupan global, kemudian mempertahankan pangsa pasar secara domestik, dan juga mengatasi fragmentasi selera atau preferensi konsumen antar negara. Saat ini, lebih dari setengah mobil sedan yang terjual di Amerika adalah merek-merek impor, dan lebih dari setengah kendaraan yang diberi merek asing dibuat di Amerika. Sehingga kesimpulannya adalah pemain-pemain asing menyemarakkan bisnis otomotif di Amerika dan merubah Amerika menjadi pusat dari industri global. Setiap industri memiliki aspek global, dan faktanya sejumlah industri memiliki lebih banyak aspek global dibandingkan industri yang lain. Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam beberapa industri, globalisasi pasar sudah tercapai, di mana selera konsumen di seluruh dunia telah semakin serupa, dan perusahaan-perusahaan global telah berupaya untuk mempengaruhi selera konsumen agar dapat semakin serupa. Terdapat 4 faktor yang menentukan potensi globalisasi dari suatu industri yang ditampilkan pada gambar di slide berikutnya. Terdapat 4 faktor yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor yang pertama adalah faktor pasar, kemudian yang kedua adalah faktor biaya, yang ketiga faktor persaingan, dan yang keempat adalah faktor pemerintah atau regulasi. Yang pertama kita akan membahas faktor pasar yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor pasar bergantung pada karakteristik dari perilaku konsumen dan juga struktur dari saluran distribusi. Beberapa contoh dari faktor pasar, yang pertama adalah pendapatan per kapita yang sudah semakin serupa di berbagai negara industrialis. Kemudian berikutnya adalah kesamaan dari gaya hidup dan juga preferensi konsumen di banyak negara. Kemudian diantaranya juga adalah revolusi dari teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian berikutnya adalah semakin meningkatnya perjalanan internasional yang membuat konsumen menjadi lebih aware atau mengetahui produk-produk yang ada di luar negeri. Kemudian berikutnya dari faktor pasar adalah kebutuhan dari perusahaan multinasional untuk mengembangkan advertising skala global. Jadi satu iklan yang dapat ditayangkan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah semakin berkembangnya media-media yang cakupannya global seperti CNN dan MTV. Faktor berikutnya adalah faktor biaya. Faktor biaya diantaranya adalah kebutuhan perusahaan multinasional untuk meraih skala ekonomis dan skop ekonomis.
Dengan skala ekonomis yang besar, perusahaan multinasional dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah, sehingga dengan menetapkan harga yang rendah, mereka dapat berkompetisi dengan lebih baik secara global. Berikutnya adalah perkembangan dari transportasi dan logistik ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan transportasi dan logistik seperti FedEx, UPS, DHL, dan sebagainya. Berikutnya adalah semakin banyaknya negara-negara industrialis baru yang memiliki kapabilitas produksi yang baik, namun dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Contohnya adalah banyak negara di Asia dan juga negara-negara di Eropa Timur. Yang berikutnya adalah biaya pengembangan produk baru yang semakin tinggi akibat dari siklus hidup produk yang semakin pendek. Faktor berikutnya adalah faktor pemerintah atau regulasi-regulasi yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah pengurangan hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Yang kedua adalah dibentuknya blok-blok perdagangan seperti European Union dan juga NAFTA. Berikutnya adalah deregulasi-deregulasi yang dilakukan di banyak industri. Berikutnya adalah transisi dari sistem komunis ke sistem pasar terbuka atau liberal di beberapa negara, sehingga hal ini mendorong berbagai industri di negara tersebut menjadi industri yang bersifat global. Faktor berikutnya adalah faktor persaingan yang mendorong terjadinya globalisasi. Faktor persaingan diantaranya yang pertama adalah peningkatan pada volume perdagangan dunia. Kemudian semakin bermunculannya negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang berambisi menjadi kompetitor global. Dan berikutnya adalah semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan internet atau e-company. Kemudian berikutnya adalah semakin banyak perusahaan yang menjadi geosentrik dibandingkan dengan etnosentrik. Contohnya Stanley Works, sebuah perusahaan di Amerika yang memindahkan fasilitas produksinya ke negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian contoh yang lain adalah Uniden, yaitu perusahaan peralatan telekomunikasi dari Jepang yang tidak pernah memproduksi produknya di Jepang, namun justru di negara lain di mana biaya material lebih murah dan juga biaya tenaga kerja lebih murah. Yang terakhir adalah semakin meningkatnya atau semakin banyaknya aliansi-aliansi strategis yang dibentuk oleh beberapa perusahaan secara global. Berikutnya adalah perbedaan antara strategi multidomestik dan strategi global. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti mengelola portofolio. Sehingga cabang-cabang perusahaan di masing-masing negara mengontrol aktivitas-aktivitas mereka untuk memaksimalkan profit di area operasi mereka masing-masing. Aktivitas atau personal cabang-cabang ini tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas di cabang lain di negara lain. Cabang-cabang ini memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi dan aktivitas masing-masing cabang di masing-masing negara ditentukan oleh kondisi kompetitif di pasar domestik mereka tersebut. Sebaliknya, strategi global adalah strategi yang mengintegrasikan aktivitas perusahaan dalam skala global dan mencoba untuk mencari keterkaitan atau kesamaan antar negara, dan strategi global ini memperlakukan seluruh dunia ini sebagai satu pasar yang tidak memiliki batas.
Perusahaan yang mengimplementasikan strategi global adalah perusahaan yang berorientasi geosentris. Perusahaan ini memandang seluruh dunia sebagai satu arena operasinya dan mengembangkan integrasi global untuk meraih skala ekonomis dan skop ekonomis. Dan di waktu yang sama, di saat yang sama juga mencoba untuk tetap responsif terhadap perbedaan selera pasar apabila perbedaan tersebut benar-benar signifikan dan perlu ditindaklanjuti. Bahasan berikutnya adalah struktur persaingan industri. Struktur persaingan industri dapat bermanfaat untuk memahami karakteristik dari strategi global. Struktur persaingan industri mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan karakteristik persaingan dalam satu industri yang dapat mempengaruhi profitabilitas dalam industri tersebut. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu industri. Yang pertama adalah persaingan antar kompetitor. Semakin banyak kompetitor dalam satu industri akan menyebabkan profitabilitas perusahaan di industri tersebut tertekan. Faktor yang kedua adalah potential entrant atau potensi masuknya pemain baru ke dalam industri. Semakin tinggi entry barrier atau hambatan masuk industri yang semakin tinggi akan menyebabkan jumlah pemain yang masuk menjadi sedikit. Contoh-contoh industri yang memiliki hambatan masuk yang tinggi adalah industri yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar dan industri yang sifatnya kompleks, seperti contohnya airlines. Sebaliknya, industri dengan entry barrier yang rendah atau hambatan masuk yang rendah adalah industri retail online, di mana banyak perusahaan yang dapat memasuki industri retail online dengan sangat mudah dengan investasi yang minim, sehingga industri dengan entry barrier atau hambatan masuk yang rendah menyebabkan profitabilitas industri tersebut juga menjadi rendah karena potensi masuknya pemain-pemain ke industri tersebut sangat besar. Yang ketiga adalah daya tawar supplier. Ilustrasinya adalah Intel telah menjadi produsen dominan mikroprosesor untuk PC. Bargaining power Intel yang cukup besar ini menyebabkan banyak produsen PC beroperasi dengan profit margin yang sangat rendah, sehingga ini menyebabkan industri PC menjadi sangat kompetitif atau memiliki profitabilitas yang sangat rendah. Faktor yang keempat adalah daya tawar dari pembeli. Saat ini pembeli memiliki daya tawar yang sangat besar karena mereka memiliki akses informasi yang sangat luas. Saat ini pembeli dapat membandingkan harga, layanan maupun produk antar perusahaan dengan cepat melalui internet, sehingga mereka akan memilih perusahaan yang menurut mereka terbaik. Kemudian faktor yang kelima adalah ancaman dari produk-produk substitusi. Contohnya adalah industri kamera saat ini sudah sangat terdesak oleh industri smartphone, di mana smartphone dapat menyediakan substitusi bagi kamera, di mana smartphone saat ini telah dilengkapi dengan kamera-kamera dengan kapabilitas yang sangat tinggi, yang saat ini dapat menyaingi fitur-fitur dari suatu kamera. Sehingga apabila suatu industri memiliki atau terdapat industri lain yang mampu menyediakan produk substitusi, maka industri tersebut akan terancam secara pangsa pasar dan juga secara profitabilitas. Bahasan berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang mampu
memberikan manfaat yang sama dengan kompetitor namun dengan harga yang lebih rendah, atau memberikan manfaat atau keunggulan yang melebihi dari produk-produk kompetitor. Keunggulan kompetitif hanya sementara. Apabila kompetitor dapat menyamai tawaran perusahaan dan sama-sama unggul, maka perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif. Untuk memperpanjang periode monopoli ini atau untuk memperpanjang periode keunggulan kompetitif perusahaan berupaya untuk mengembangkan strategi-strategi yang akan sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Perusahaan yang membangun keunggulan kompetitif dari skala ekonomis, artinya mampu memproduksi produk dengan biaya yang lebih rendah sehingga menetapkan harga yang lebih rendah, adalah perusahaan yang mempergunakan cost leadership strategi atau strategi kepemimpinan biaya. Economies of scale atau skala ekonomis diperoleh karena pabrik-pabrik yang lebih besar umumnya lebih efisien untuk dioperasikan dan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah karena overhead cost dialokasikan ke sejumlah banyak item produk yang diproduksi. Skala ekonomis lebih lanjut juga diperoleh dari learning effect atau pembelajaran. Perusahaan mempelajari metode-metode produksi yang lebih efisien seiring dengan waktu, dan juga mereka mengumpulkan pengalaman-pengalaman dalam hal produksi seiring dengan waktu, sehingga mereka menjadi lebih baik dalam hal produksi. Efek pembelajaran ini membuat kompetisi menjadi lebih ketat. Saat skala ekonomi yang tinggi telah tercapai, artinya perusahaan telah mampu menekan biaya serendah mungkin sehingga menetapkan harga yang sangat rendah. Hal ini menjadi hambatan masuk yang tinggi dalam industri. Artinya pemain-pemain baru menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar karena harus bersaing dengan perusahaan yang telah berhasil menekan harga dengan sangat rendah. Sehingga apabila mereka masuk ke pasar tersebut, mereka juga harus menetapkan harga yang rendah sehingga berpikir bahwa profit di industri ini sangat rendah sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk. Itu artinya hambatan masuk tinggi. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan cost leadership strategi atau menawarkan produk dengan harga rendah dapat sangat rentan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempergunakan strategi diferensiasi. Di mana dengan strategi diferensiasi, perusahaan ini dapat melayani konsumen dengan lebih baik. Walaupun terdapat pendapat bahwa harga yang lebih rendah akan mampu menarik lebih banyak konsumen, namun terdapat juga sejumlah konsumen yang bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal untuk memperoleh produk dengan fitur-fitur yang mereka inginkan. Fitur-fitur unik atau diferensiasi dapat datang dalam bentuk kenyamanan, kinerja produk, desain produk atau tampilan produk, dan juga status simbol atau status yang diperoleh apabila mempergunakan produk tersebut dan kesan eksklusif apabila mempergunakan produk tersebut. Contohnya adalah walaupun produk-produk mobil Jepang cukup mendominasi dalam industri karena harga produknya yang cukup terjangkau, namun merek BMW dan juga Volvo tetap dapat menjaga eksistensi mereka di pasar high-end segmen pada industri mobil karena mereka menawarkan produk yang berbeda, tidak mengedepankan pada biaya rendah tapi mengedepankan pada produk dengan fitur-fitur yang berbeda dan memunculkan kesan eksklusif pada pemakainya. Perusahaan dengan skala yang lebih kecil dapat mengimplementasikan strategi diferensiasi pada pasar yang ukurannya lebih kecil atau dikenal dengan sebutan ceruk pasar.
Perusahaan yang mempergunakan strategi niche seperti ini atau strategi ceruk pasar berfokus pada segmen-segmen yang sangat specialized atau memiliki keinginan khusus, dan perusahaan ini mencoba untuk meraih posisi dominan pada segmen kecil tersebut. Contohnya di industri otomotif adalah Porsche dan Saab yang dapat memperoleh posisi yang cukup kuat pada segmen-segmen high power sport car atau segmen yang menyukai mobil-mobil sport bertenaga tinggi. Namun dalam era kompetisi global, para pemain ceruk ini dapat sangat rentan untuk mendapat persaingan dari perusahaan-perusahaan berskala besar, karena dibutuhkan skala ekonomi dibutuhkan untuk berkompetisi dalam skala global. Bagi sejumlah perusahaan, teknologi adalah kunci sukses pada pasar yang menginginkan kemajuan teknologi pada produk-produknya. Perusahaan mempergunakan kepemimpinan dalam hal teknologi untuk menghasilkan inovasi yang cepat dan untuk memperkenalkan produk-produk baru. Namun, keahlian teknologi yang tersebar di seluruh penjuru dunia membuat keunggulan teknologi satu perusahaan hanya bersifat sementara, di mana perusahaan-perusahaan lain dapat dengan cepat meniru inovasi-inovasi yang baru saja dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak sebaiknya berpuas diri. Perusahaan perlu untuk beralih ke sumber-sumber keunggulan berikutnya untuk tetap menjadi yang terdepan. Teknologi, kemampuan pemasaran, dan aset-aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi senjata yang akan mereka gunakan untuk memperoleh keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya. Sony adalah salah satu contoh perusahaan yang secara konsisten berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam hal teknologi dengan produk-produk inovatifnya, yaitu diantaranya Trinitron, TV berwarna, video recorder Betamax, Walkman, video recorder, DVD, dan Blu-ray disc technology. Tidak selamanya menjadi yang pertama di pasar adalah keputusan yang terbaik. Terkadang terdapat juga kelemahan-kelemahan menjadi yang pertama di pasar. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Citigroup dapat mengilustrasikan bahwa menjadi yang pertama memasuki pasar juga memiliki kelemahan. Untuk memulai pijakannya atau memulai fondasi bisnisnya di ekonomi Cina yang sedang berkembang, Citigroup melakukan aliansi dengan Shanghai Pudong Development Bank di Cina untuk menargetkan pasar kredit card di Cina. Dari aliansi tersebut, kemudian 10 juta kredit card diedarkan dengan kredit yang bergulir di Cina. Namun sejumlah ahli berargumen atau berpendapat bahwa kredit service di Cina akan sangat berisiko bagi perusahaan yang pertama kali memasuki pasar tersebut, karena di Cina tidak memiliki sistem kredit rating secara nasional dan tidak memiliki teknologi pengelolaan risiko yang memadai. Dalam kasus ini, follower dapat memperoleh manfaat dibandingkan dengan first mover, karena follower dapat belajar dari kelemahan-kelemahan pioneer dan bagaimana kondisi pasar saat itu, sehingga dengan pengetahuan yang lebih baik, follower mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk memasuki pasar dalam hal timing, bentuk produk, dan juga skala pasarnya.